pagi-pagi berangkat ke sekolah. Sekolahnya jauh dari rumah. Jadilah pemuda yang pantang menyerah. Mari bersatu dalam dekapan dakwah. Assalam, assalam alaika hadirin hadirat. Assalam, assalam alaika hadirin hadirat. Assalamu alaika, assalamu alaiki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia aminatum mutmainnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin, saudaraku sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Dijuluki sebagai Heaven of Earth karena keindahan alam dan panoramanya yang elok dan mempesona, tanahnya yang subur dan sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Bahkan hadirin, Indonesia juga memiliki lebih dari 17.500 pulau dengan jumlah penduduk mencapai 283 juta jiwa dan 700 bahasa yang berbeda, 1.340 suku yang beragam, dan 300 etnik yang tentunya memiliki ragam keunikan tersendiri dengan berbeda agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Namun sayang hadirin, sejak zaman Romeo dan Juliet hingga zaman 5.0 seperti saat ini, persoalan etnisitas, persoalan rasialitas yang dibayang-bayang politik identitas merupakan sebuah realitas yang amat paradoks. Dengan semangat multikultural dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tentu saja hadirin, jika fanatisme dalam semangat etnisitas, rasialitas yang dibayang-bayang politik identitas kita biarkan tumbuh subur, maka potensi konflik di negeri ini laksana api dalam sekam. Sekali-kali bisa padam, namun sekali-kali akan menyala, berkobar, dan membakar nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar tersebutlah, sebagai anak bangsa yang prihatin dengan fenomena ini, tergugahlah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Toleransi Keberagaman sebagai kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 merupakan landasan normatif biologis tentang keberagaman. Secara balaghah, ayat ini merupakan kalam khabar yang diawali dengan harfun nida, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safatut Tafasir, khitab dari ayat ini adalah li jami'il bashar, yakni untuk seluruh umat manusia. Seruan tadi hadirin diiringi dengan informasi ilahi tentang dasar penciptaan insan, yakni dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kemudian Allah menegaskan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri yang diperkuat oleh analisis Hasan Hanafi dan dasar Habib Abu Jahil, penegasan Allah tadi merupakan inti dan keberagaman, yakni sikap mental yang terbuka secara sama sebagai sebuah kesatuan yang nyata tanpa menghiraukan perbedaan etnik, gender maupun bahasa. Dan terpenting hadirin, di atas perbedaan itu semua adalah lita'arafu ay liyahsulu bainakumut ta'aruf wa ta'alluf, yakni sikap saling mengenal di antara kita, Jalin komunikasi yang harmonis dan kasih sayang yang tiada terbilang. Begitulah penegasan Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safatut Tafasir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di atas perbedaan yang ada, mari kita samakan langkah, seragamkan barisan, satukan persepsi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, habis kutul baris, rawe-rawe rantas, malam-malam kuku. Perbedaan jangan sampai menimbulkan perpecahan, tetapi dengan perbedaan kita harus saling melengkapi dan menghormati.
hormati. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku orang Sunda, urang sadayana sadulur, Dan wahai saudara-saudaraku orang Jakarta, kita semuanya bersaudare. Wahai saudara-saudaraku orang Jawa, kita sedaya sederek nggih. dan wahai saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, sebangsa dan setanah air, marilah kita jadikan perbedaan ini sebagai jembatan emas untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini telah kita bina dengan cara saling melengkapi, saling menghormati, dan saling bertoleransi. Sebuah senandung mengingatkan kita, memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita, banyak suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua, Ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga, kita semua wajib menjaga. Hadirin rahimakumullah, dari uraian yang dapat kami sampaikan tadi, dapatlah kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya multikultural dalam Islam adalah sebuah hal yang harus diterima secara terbuka tanpa ada rasa curiga dan prasangka. Dan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, maka saling bertoleransi adalah jawabannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami menutup syarahan Al-Quran yang kami bawakan, perkenankanlah kami membacakan sebuah pantun. Langit biru berawan putih, Burung camar terbang menari. Perbedaan itu anugerah ilahi, mari kita jaga dan kita syukuri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah.